international goal. The 29-year-old's been scoring. Negara antah berantah berpotensi roketkan peringkat FIFA Indonesia. Sekedar diketahui, PSSI sudah mengumumkan 3 calon lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2022. Mereka ialah Curaçao yang kini menempati peringkat 84 dunia, India di peringkat 104 dunia, dan Hong Kong 145 dunia. Ketimbang Hong Kong dan India, nama Curaçao praktis kurang familiar di telinga pecinta sepak bola Indonesia. Hal itu tidak mengherankan mengingat Curaçao berasal dari zona Amerika Utara dan Tengah atau CONCACAF. Meroketnya peringkat Curaçao ke jajaran peringkat 100 dunia berkat tampil apik di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2022. Di zona CONCACAF yang berlangsung awal 2021. Saat itu Curaçao tidak terkalahkan dalam 4 pertandingan, termasuk membantai British Virgin Islands 8-0. Sayangnya, Curaçao gagal lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 zona CONCACAF, yang mana sudah ditunggu oleh tim-tim kuat macam Amerika Serikat, Meksiko, dan Costa Rica. Sebab Curaçao tumbang di babak kedua saat bersua Panama. Melakoni laga kandang dan tandang, Curaçao kalah agregat 1-2. Meski catatan di atas terlihat mentereng, Curaçao sejatinya mengalami penurunan performa dalam 1 tahun terakhir. Dari Juni 2021 hingga Juni 2022, Curaçao melakoni 8 pertandingan. Hasilnya, Curaçao hanya menang 1 kali, imbang 2 kali, dan kalah 5 kali. Jika timnas Indonesia sanggup mengalahkan Curaçao, peringkat FIFA Squad Garuda bakal melonjak drastis. Sebab kedua negara dipisahkan ranking FIFA yang sangat jauh saat ini, yakni 84 berbanding 155 dunia. Namun ada satu kendala PSSI untuk mengundang Curaçao ke sebab sebagian pemain dan juga official pemain Curaçao belum divaksin. Padahal syarat untuk masuk ke Indonesia wajib booster alias sudah menjalani vaksin ketiga. 3 negara biang kerok yang jadi penghalang Indonesia gabung EAFF. PSSI sudah mengakomodir keinginan pecinta sepak bola Indonesia yakni berdiskusi dengan EAFF. Hanya saja jalan timnas Indonesia untuk pindah ke federasi tidak akan mudah. Selain prosesnya yang rumit, PSSI juga berpotensi untuk mendapatkan penolakan dari sejumlah anggota AFF. Lantas siapa saja negara yang dimaksud? Yang pertama ada Malaysia. Malaysia berstatus sebagai rival utama Indonesia di ajang Asia Tenggara. Bahkan duel timnas Indonesia versus Malaysia masuk kategori El Clasico-nya Asia Tenggara. Terlebih Federasi Sepak Bola Malaysia atau FIM memiliki hubungan yang baik dengan PSSI. Terbaru, FIM membantu meminta izin kepada Sabah FC untuk melepas Sadil Ramdhani ke timnas Indonesia U23 yang lintas di ajang SEA Games 2021. Kemudian Thailand. Thailand mungkin berteriak paling kencang perihal potensi kepindahan Indonesia ke EAFF. Sebab timnas Indonesia merupakan lawan yang paling sering dikalahkan Thailand di final Piala AFF. Sehingga mereka tidak rela jika sang sasaran empuk meninggalkan Asia Tenggara. Yang terakhir adalah Kamboja. Kamboja bisa dibilang negara yang paling menolak kepergian Indonesia dari AFF. Sekedar diketahui, Ketua Umum AFF saat ini adalah Kim Samet, seorang tentara berpangkat Mayor Jenderal asal Kamboja. Jika Indonesia angkat kaki, sejumlah kerugian diterima AFF. Mulai dari exposure yang menurun, potensi kaburnya sponsor hingga merosotnya gaung turnamen regional di AFF, Piala AFF. Karena itu menarik untuk menanti apa respon yang bakal ditunjukkan oleh PSSI selanjutnya. Beranikah PSSI membawa timnas Indonesia meninggalkan AFF dan bersaing di EAFF? Timnas U19 disarankan pakai motivator untuk perkuat mental. Sintayong beri komentar mengejutkan.
Timnas Indonesia U19 disarankan pakai motivator untuk memperkuat mental bertanding. Sang pelatih Sintayong memberikan tanggapan mengejutkan. Asisten manajer Timnas Indonesia U19 Sumarji setuju dengan pernyataan jika para pemain Garuda Muda masih kalah mental. Sumarji menilai dengan usia rata-rata berkisar 17 hingga 18 tahun, mental Ronaldo Kuate dan kolega belum terbentuk secara maksimal. Untuk itu, Sumarji menyarankan Sintayong dibantu dengan orang lain untuk memantapkan mental pasukan Garuda Nusantara. Misalnya adalah seorang psikolog atau motivator. Menanggapi usulan tersebut, Sintayong mengatakan pernah memakai jasa psikolog dan motivator selama melatih di Korea Selatan. Tetapi hasilnya tidak bagus. Namun menurutnya jika psikolog dan motivator itu mengetahui dan suka dengan sepak bola, hasilnya bisa berbeda. Kemudian pelatih berusia 51 tahun itu pun mengatakan bahwa baiknya jika Muhammad Iryawan dan Sumarji yang memotivasi anak buahnya. Dia ingin ada sesi khusus bagi kedua sosok tersebut untuk membakar semangat para punggawa Timnas U19. And finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low,